A, kan di sini yang A nih, ikut yang sini. Ya. Insert lagi, Widodo 2017. Atasnya. Yang atasnya akan jadi B, ya, gitu. Saya insert lagi, Widodo yang 2017. Ada lagi kayaknya. Itu, ya, primary. Bukan, itu ada banyak kan. Kalau ini sendiri nih. Kayaknya. Yang sendiri. Oke. Nah, akan menjadi ABC. Iya, iya. Ya. Jadi kalau begini ini tiba-tiba muncul C, ini muncul A, gitu. Kalau ini akan menjadi 17 A, B, C. 17 C. Di sini juga akan muncul 17 A, 17 B, 17 C di sini. Gitu. Nah, ini otomatis. Jadi, kalau manual mah ribet mungkin, Pak. Ribet. Dari mana coba mereka dia mengenalinya? ABC. ABC-nya. Nah, itu termasuk dari judulnya dia mengambilnya. Gitu. Termasuk dari judulnya dia mengambilnya. Karena itu Anda nggak usah pusing-pusing. Kalau Anda mengurutkan, ikuti sistem itu saja. Kalau Anda manual itu ada kemungkinan resiko bersalahnya. Ada kesalahan. Nah, resiko itu teh apa? Plagiarisme, Pak. Ya. Oke. Plagiarisme. Sekalian. Apa namanya plagiat? Itu mengutip. Gini sekarang. Kan dari tadi Bu Rini dan saya bercerita panjang lebar tentang tata tulis. Ya, sekarang buat satu kalimat satu kalimat saja masing-masing tulis buat kalimat. Masing-masing tulis. Ya di komputernya ya, ditulis di komputernya. Nah, satu kalimat tentang cara mengutip. Satu kalimat tentang cara mengutip. Satu kalimat saja. Contoh saja. Yang tidak on cam juga sama menulis. Satu kalimat tentang tata cara menulis tadi. Sudah satu kalimat. Sudah? Oke, silakan kita tayangkan. Ulfa. Iya, Bapak. Tolong ditayangkan. Bentar. Diperbesar. Kok jadi ngutip? Maksud saya yang kamu pahami. Tutup. Salah. Tuliskan apa yang kamu pahami tentang cara mengutip, menulis kutipan. Bagaimana, Bapak? Tuliskan apa yang kalian pahami tentang tata cara menulis kutipan. Oh iya. Oke. Dina Nur.
Iya, Bapak. Coba ditayangkan, Din. Kalimat sendiri. Jika terdapat penyurai yang lebih dari satu, maka penulisan nama dapat disebutkan semuanya terlebih dahulu dan nama penulisan yang kedua dapat menggunakan et al. Oke, berikutnya Anissa Septia. Ini hanya 51 orang ya? 53. Ya, Dicek nanti menjelang bubar, Bu Reni. iya Pak. Ayo tadi mana? Siapa tadi? Barusan yang dipanggil Bapak? Dina, siapa tadi saya manggilnya? Dina sudah. Yang barusan siapa? Yang saya panggil? Asif, Pak. Nggak dengar? Oh, screen-nya udah pindah. Siapa tadi yang saya panggil? Ada yang menyimak kalian? Siapa? Anissa kalau nggak salah. Anissa siapa gitu? Anissa Septia, Pak. Hah? Siapa? Anissa Septia, kalau tidak. Ya, benar. Anissa betul. Septia. Anissa Septia. Anissa Septia. Iya, Pak. Tayangkan. Bentar. Tayangkan Anissa. Ya. Nah, itu kan beda. Jadi tutup. Saya ingin menyampaikan bahwa sekalipun kalian mendengarkan hal yang sama, yang dituliskannya itu selalu beda. Karena itu tidak mungkin terjadi kalimat yang sama. Jadi kalimat yang sama itu sangat kecil sekali kemungkinan sama. Satu kalimatnya. Kalau mungkin dua kata mungkin terjadi. Tapi kan kalimat itu banyak kata. Jadi kecil sekali kemungkinan ada kalimat yang sama. Jadi kalau ada kalimat yang sama, itu ada dugaan bahwa itu ada aspek plagiat, mencontek, meniru. Ya, nah itu harus berhati-hati. Karena itu saya selalu menyampaikan ke mahasiswa, kalau nulis jangan sambil membaca. Nulis menulis saja. Ya, nulis saja, jangan sambil baca. Nulis itu nuliskan apa yang ada di pikiran kita. Jangan sambil membaca. Kalau kita nulisnya sambil membaca, itu akan kemungkinan ada kalimat-kalimat yang sama. Paham ya? Nah, kalau kalimat yang sama itu nanti ada indikasi plagiat. Sekarang kita sudah ada alatnya, misalkan menggunakan Turnitin, menggunakan apalagi Bu Reni? Selain Turnitin deh. Yang plagiat checker. Plagiarism check itu ada beberapa software yang bisa dilacak. Itu misalkan samanya dengan mana di mana itu bisa dilacak. Nah, untuk menghindari itu juga kutipan itu harus benar. Jadi ketika Anda mengutip jangan lupa. Nah, kemudian gini, ketika misalnya gini, Pak, saya itu baca tulisannya, tapi saya nggak nulis kalimat dia persis. Tetap saja itu harus Anda akui sebagai itu ide dia. Misalnya begini, Anda membaca tulisan seseorang, ya. Kemudian ketika Anda menulis, Anda mengungkapkan ide yang dikemukakan oleh dia. Walaupun Anda tidak menuliskan kalimatnya sama persis,
tapi Anda mengambil ide dia, itu harus diakui. Itu harus dirujuk. Ya, harus dibuatkan rujukannya. Itu yang harus dilakukan. Sehingga Anda tidak terjebak pada plagiarisme mencontek. Ya, paham ya? Jadi nanti kalau Anda baca buku, baca jurnal apapun, karena itu kalau Anda baca buku, baca jurnal, sebaiknya langsung disimpan saja di Edmodo lagi, di Mendeley Anda atau di EndNote Anda. Ya. Sehingga ketika Anda menggunakannya, Anda tinggal mengambilnya saja. Ya, begitu Bu Rini, enggak? Ya. Jadi tadi terkait dengan isu plagiarisme itu akan terhindar juga ketika Anda menggunakan sistem. Karena kalau menggunakan sistem ketika di badan teks disitasi akan muncul otomatis di daftar pustaka. Jadi seringkali plagiarisme itu di badan teks ada gitu ya, dikutip, tapi di daftar pustaka tidak ada. Atau sebaliknya, di daftar pustaka ada, dimunculkan gitu ya, tapi di badan teks tidak ada. Nah, itu kejadian kalau manual gitu ya, itu yang sering kali. Zaman dulu sebelum sistem itu ada, zaman saya nulis tesis misalnya, itu belum ada itu waktu itu. Nah, ketika saya menggunakan nulis disertasi, saya sudah pakai EndNote saya tahun 2004, itu saya sudah pakai menggunakan EndNote saya. Nah, sebelumnya itu kan nggak ada, jadi banyak karya ilmiah kita itu yang apabila di pustakanya di depannya ada, belakangnya nggak ada, belakangnya nggak ada, depannya nggak ada. Nah, itu plagiarisme itu kalau aturan sekarang itu, ya bahaya itu. Ya. Jadi akan sangat terhindar dari plagiarisme kalau Anda menggunakan sistem. Karena itu menggunakan sistem itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, harus belajar saja ya. Harus menggunakan. Semua. Harus menggunakan itu. Jadi pokoknya kalau Anda di proposal nanti tidak menggunakan, itu mah berarti sudah bandel aja, itu mah sudah ingin nggak lulus aja itu mah. Dan akan ketahuan ketika nanti dicek kan ya. Anda sudah tahu waktu itu diperlihatkan contohnya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada? Kalau tidak ada, boleh lanjut Bu Rini ke bagian yang lainnya. Ya. Di panduan tadi. Sudah, grafik sudah, sehingga tata tulis ya. Ya, kutipan. Nah, kutipannya sendiri mungkin pas sekarang. Ya. Kutipannya sendiri. Ada bedanya mengutip dan parafrase. Betul. Bentar. Nah, kutipan pokok pikiran. Jika yang diutarakan adalah pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada kutipan langsung, cukup dengan menyebut sumbernya. Nah, artinya di sini kutipan atau ide dari penulis tersebut dibuat parafrase, begitu ya Pak ya? Dibuat parafrase atau dibuat kalimat sendiri oleh Anda. Tapi idenya dari sumber yang tadi. Contoh yang di sini. Halliday 1985 mengungkapkan bahwa setiap bahasa mempunyai 3 metafungsi. Sebenarnya idenya itu 3 metafungsi ini dari Halliday, tapi redaksi kalimat di sini dibuat oleh kita sesuai dengan gaya bahasa kita. Mungkin ada tambahan Pak terkait parafrase. Itu kalau Anda perhatikan di ke atas tadi yang barusan dibaca. Ini Pak. Nah, itu cukup 1985B tanpa ada halaman. Oh iya. Betul. Karena bukan mengutip. Kalau mengutip itu kalimat kata-katanya persis diambil. Nah, kalau ini tidak mengutip, tetapi menggunakan idenya. Nah, jadi kalau kata-katanya itu buatan Anda, itu tidak perlu pakai halaman. Tetapi kalau kata-katanya persis di dalam sumbernya, itu harus menggunakan halaman. Kutipan langsung ya Pak ya, kutipan langsung. Kutipan langsung kalau itu menambahkan namanya halaman. Tapi kalau kutipan tidak langsung tidak perlu ditambahkan halaman. Bu biar saya mah rajin. Bukan begitu aturannya gitu ya. Jadi tidak perlu menambahkan halaman. Ya. Gitu. Walaupun ada juga itu yang ini berlebihan. Jadi semua pakai halaman. Nah, padahal itu bukan kutipan langsung, nggak harus begitu. Iya. Justru malah misalkan yang tanda kutip 2 itu dimunculkan tidak ada halamannya, itu yang salah, berarti kan gitu aja. Kemudian penulisan daftar rujukan atau referensi ini sudah langsung nyambung ke daftar pustaka Pak, referensi.
Mungkin ini sistem EPS sama digunakan memasukkan nama keluarga. Nama keluarga tadi sudah jelas oleh Bapak, jadi nama akhir begitu ya dari semua penulis dan inisialnya. Tapi di sini ada batasan sampai 7 penulis dituliskan. Kalau lebih dari 7 penulis, ke 8-nya itu et al. Atau ke 7-nya et al, Pak, nanti takut saya salah. Takut saya keliru. Saya lupa kalau yang disebut, Ya. nanti saya coba Ya. yang itu. Kemudian jika ada nama keluarga dengan inisial penulis yang mirip, nama lengkap inisialnya ditulis dalam kurung sebelum tahun penulisan. Kemudian untuk penulis berupa kelompok atau institusi, nama institusi ditulis dengan jelas. Jadi untuk rujukan buku yang disunting, masukkan nama penyuntingnya di posisi penulis. Nah, jadi ini beda-beda ternyata ya. Anda juga harus tahu berarti sumber-sumber buku itu buku itu ada penyuntingnya atau bagaimana begitu ya. Kemudian keterangan tahun penerbitan ditulis di dalam kurung dengan didahului dan diakhiri tanda titik. Nah, nanti mungkin ditunjukkan contohnya. Terkait judul buku, artikel, dan bab, huruf kapital hanya dipergunakan untuk kata pertama pada judul dan subjudul bila ada. Untuk judul jurnal, majalah, judul ditulis dengan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, jadi sentence gitu ya. Identitas kota penerbitan ditulis dengan jelas, diikuti dengan nama penerbit. Ini aturan untuk buku seperti ini. Nama belakang, nama depan, seperti apa. Nah, tapi ini Anda nggak perlu mikir kalau Anda menggunakan sistem aplikasi itu ya Pak ya, software itu. Ini buku jika ditulis 1 orang, jika 2 orang bagaimana, jika lebih dari 3 orang, 1 orang dalam buku yang berbeda, penulis sebagai penyunting. Nah, jadi Philip Simpson-nya itu sebagai penyuntingnya ya Pak ya, berarti kan kalau di sini disimpan di sini di depan. Nah, kalau sumber merupakan bab dari buku, karena ada yang kita juga ngambil misalkan, jadi satu buku itu di dalamnya itu ada beberapa penulis. Jadi setiap penulis menuliskan 1 bab. Nah, kita pakainya yang mana nih? Nah, sumbernya merupakan bab dari buku tersebut, maka seperti ini penulisannya. Tapi karena kita artikel jurnal semua, untuk yang contoh ini, berarti ini yang dipakai. Ini yang dipakai, ini. Jadi mulai dari nama belakang penulis, kemudian nama depan, inisial saja, tahun penerbitan dalam tanda kurung, diawali diikuti dengan tanda titik, judul artikel, bukan judul jurnal nih ya, judul artikel. Judul artikel tuh judul si artikelnya, gitu ya, ditulis tidak dicetak miring dan huruf pertama dari setiap kata dalam judul ditulis dengan huruf kapital. Nah, judul jurnal. Nah, jadi Anda tahu jurnalnya. Jadi kalau cari artikel tuh, cari tulisan itu artikel dalam jurnal. Judul jurnalnya apa? Nah, Anda juga harus pastikan ada judul jurnalnya. Dicetak miring dan setiap huruf pertama dari setiap kata dan nama jurnal ditulis dengan huruf kapital. Diikuti dengan koma. Nomor volume dengan angka Arab dan dicetak miring. Nomor penerbitan atau isunya ditulis dengan angka Arab. Nomor halaman. Ada nomor halaman ditulis dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor terakhir dari artikel tersebut. Kemudian Anda harus mencantumkan nomor identitas unik artikel atau DOI, Digital Object Identifier, kalau ada setelah nomor halaman. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau tidak ada ya tidak perlu dituliskan gitu. Ini kan beda ya Pak ya, mungkin sedikit info Pak, DOI itu ada kelengkapan dan tidak ada kelengkapan Pak. Ya. Mangga Pak. Sebetulnya tidak harus ada DOI. Iya Pak ya. Karena kalau kita ini sudah tahu. Nah, kalau misalnya begini, kecuali kalau jurnal itu belum dibukukan, misalnya dia itu belum ada. Gini, artikel itu kita kan baru terbit, itu belum ada volumenya. Ada artikel itu baru terbit itu online ya, online first istilahnya. Dia terbit online, itu belum ada volumenya berapa, halamannya belum ada, pokoknya ada selesai diterbitkan. Nah, itu yang ada identifikasinya DOI. Identitasnya. Nah, kecuali kalau sudah nanti akan dia masukkan volume sekian, halaman sekian sampai dengan sekian, misalkan begitu. Ya. Iya. Jadi Anda harus tahu juga
Bu, ini mah beneran nggak ada, kan dari kemarin pernah juga ya yang menemukan ya, Bu nggak ada volumenya, nggak ada ininya. Ternyata itu ya memang isu artikel yang isunya baru begitu, yang baru dikeluarkan dan baru ada muncul di OI-nya begitu. Kalau artikel-artikel lama itu sudah muncul volume dan isunya. Jadi cukup sampai volume dan isu saja, tidak muncul di OI-nya. Mungkin itu Pak, sampai referensi selesai. Oke, selesai penulisan. Jadi kita sudah tuntas pembahasan kita tentang tata tulis. Nah, kalau masih ada yang belum jelas tentang tata tulis, silahkan dikonsultasikan. Jangan sampai nanti sudah selesai kuliah, mau nulis masih bingung. Bapak Ibu izin bertanya. Silakan Siti. Iya, tadi di contoh itu ada penulisan yang sitasi itu memakai halamannya juga. Nah, itu sebenarnya wajib atau tidak ya Bapak Ibu? Kalau mengutip kata-katanya persis sama, itu harus ada halamannya. Tetapi kalau mengambil idenya saja, tidak perlu ada halaman. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau kata-katanya persis sama, itu harus ada halamannya. Kalau kalau diambil intinya saja, misalkan gini, Anda baca satu buku, intinya apa sih buku itu? Nah, itu kan nggak ada kata-katanya itu. Nah, tapi kalau Anda tertarik, ada satu ungkapan yang luar biasa berkesan bagi saya di buku itu. Nah, itu Anda ungkapkan. Nah, itu Anda sebutkan halaman berapa itu. Begitu ya. Jelas, Ti? Jelas Bapak Ibu, hatur nuhun. Ya. Silahkan, masih ada yang mau bertanya terkait penulisan? Sudah pada benar semua penulisannya Anda lihat? Proposal, baca lagi berarti sekarang nih, mulai dari judul, latar belakang, penomorannya bagaimana, titik koma bagaimana, kutipan, tanda kurung di depan atau di belakang. Kemudian apalagi biasanya di dalam tuh ada tabel juga. Yang biasa salah itu satu pengetikan tadi misalnya tanda baca itu tidak melekat dengan huruf terakhir dari kata terakhir. Maksudnya jadi dikasih spasi gitu ya Pak ya? Spasi, ya. Misalkan biasanya itu untuk tanda tanya, tanda seru itu suka dipisah. Itu salah ya. Kemudian yang berikutnya yang sering terjadi kesalahan juga itu tadi penandaan ada dari pinggir dan tidak dari pinggir itu hampir selalu salah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau ada tabel, penomoran tabel atau penamaan tabel di belakang dan di atas dan di bawah. Nah, tadi sudah sampaikan nama tabel di atas, nama gambar di bawah. Nah, itu kemudian yang apa namanya? Yang lazim salah juga itu tadi penulisan tadi nama penulis dan untuk pengutipan itu banyak yang salah biasanya di situ. Iya Pak, satu lagi ini penggunaan kata penghubung di awal kalimat itu masih suka ditemukan tiba-tiba dan aja tiba-tiba dan gitu ya. Ya, betul. Tolong hati-hati itu dibaca lagi lah oleh Anda. Pada untuk mana untuk mana di dalam atau bagaimana dipisahkan, disatukan itu kayak gitu-gitu. Belajar dari sekarang mungkin. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Bapak Ibu, saya izin bertanya. Silakan Nurul. Waktu itu pernah tanya juga sama Ibu yang mau ngutip kutipan yang ada dalam 4 jurnal itu. Namun tahunnya itu berbeda, udah lampau gitu Bu. Seperti tahun 2003, nah itu cara penulisannya itu bagaimana ya Bapak Ibu? Yang dalam-dalam Pak, yang dalam-dalam. Begini, tapi ini tidak boleh untuk yang sekarang. Untuk yang sekarang tidak boleh. Tidak dipakai Neng katanya Neng. Jadi misalnya begini,
Nurul Aini itu membaca tulisan saya, Widodo. Di tulisan Widodo itu saya menulis tulisan Ibu Rini Solihat. Jadi saya ada Solihat, kemudian Aini kan tidak membaca tulisannya Solihat, yang dibaca tulisannya Widodo kan. Nah, jadi tidak boleh di dalam daftar pustaka itu nanti pustakanya Solihat. Ya, jadi yang dituliskan itu adalah daftar pustaka dari pustaka yang dibaca. Ini harus banyak yang ini, banyak yang banyak yang salah. Saya tahu itu ada misalkan gini, saya pernah membaca tulisan orang yang mengambil dari tulisan saya. Gitu, mengambil dari tulisan saya, tapi tidak mencantumkan tulisan saya, tapi saya tahu itu tulisan saya. Yang dicantumkan gitu. Tulisan orang buku yang dirujuknya itu. Nah, padahal itu saya tahu itu kalimat saya kan khas gitu ya. Setiap kita punya gaya bertutur yang berbeda. Terus itu ada rujukan itu, ya, rujukan itu bentuknya bukan digital, rujukan itu bentuknya bukan buku, jadi semacam diktat gitu, dan saya nggak yakin dia pernah melihat itu, gitu. Saya nggak yakin dia pernah melihat tulisan itu. Kenapa? Karena tulisan itu saya mendapatkannya dari penulisnya, gitu ya, dalam bentuk semacam diktat gitu, ada di sini di rumah saya. Gitu, dan nggak pernah saya bagikan kepada orang lain, saya nggak yakin gimana. Jadi, nah itu nggak boleh. Jadi yang Anda kutip itu haruslah nama orang yang mengambil, yang Anda dapatkan dari yang nama orang dari yang karyanya Anda baca. Begitu ya, ini. Nah, jadi sekarang itu hanya Anda boleh menggunakan 4 rujukan saja, nggak boleh yang lainnya. Begitu. Ya. Jadi dalam-dalam dihindari, Neng. Baik, Ibu, terima kasih. Karena ingat mungkin dari awal tadinya mencari yang dalam-dalam itu teorinya ya biasanya ya. Jadi untuk sekarang si 4 artikel tadi itu, ingat waktu menulis latar belakang dimunculkan tuh apanya? Temuannya gitu ya. Temuannya, hasil riset dari yang 4 artikel itu saja yang dibaca oleh kita begitu. Tidak lagi ke bab pendahuluan dari artikel tersebut gitu, Neng, jangan. Kalau itu mah pasti banyak kalau di pendahuluan artikel tersebut mah ya, banyak yang tahun-tahun lama itu. Jadi hanya 4 artikel saja ini untuk semua. Jadi hanya 4 artikel. Jadi cek lagi yang dalam-dalam itu dihindari. Jadi Anda buat lagi redaksi kalimat baru mungkin ya di parafrase atau bagaimana, intinya hanya 4 saja yang harus ada di dalam badan teks. Oke. Baik gitu Nurul ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya? Silakan yang lain. Ada yang masih penasaran dengan penulisan, tata tulis. Cek sistematika penomoran, kutipan, sumber kutipan, typo itu dihindari juga. Salah ketiknya dihindari. Ya. Bahasa Indonesia yang baku yang digunakan ya. Belajar dari sekarang. Menghindari awal kata dengan kata penghubung, kata depan perhatikan juga kapan kata depan untuk waktu, kata depan untuk tempat.
Di mata kuliah lain juga diajarkan mungkin ya ini ya. Ada mata kuliah yang itu penulisan karya tulis ilmiah itu ada kan ya kalau tidak salah. Dibahas sudah yang jurnal. Tidak dibahas tidak? Ada. Jadi ya memperkuat lah. Boleh saya cek kehadiran Pak sekalian? Enggak, Atau nanti? Mau mencontohkan. Oh, Bapak mau tunjukkan dulu. Silakan Pak, silakan. Yang tadi saya bicarakan ke ini. Sebentar ya. Sebentar. Saya jarang nemu, tapi kadang saya nemu itu. Sebentar saya ini kan ya. Saya ini untuk contoh saja ke saya bukan apa-apa, ingin mencontohkan saja ya, seperti apa gitu. Kutipan tadi Pak. Tentang kutipan ya. Ya. Sebentar. Sebentar. Boleh nih sambil ngecek itu saya ini kan saya sedang cari itunya. Oh, mangga Pak. Boleh. Oke, Nurul Aini. Iya, Ibu. Ada ya. Hadir, saya cek kehadiran ini. Oh, saya cek baik, Ibu. kehadiran. Hadir, Ibu. Oke. Tolong yang dipanggil namanya menyebutkan hadir. Neng Iis. Hadir, Ibu. Nur Ilmiah. Hadir, Ibu. Aini Septiana. Aini Septiana. Meli. Hadir, Ibu. Dinda Silvia. Hadir, Bu. Anissa Septia. Hadir, Bu. Fahran Rozali. Hadir, Ibu. Jihan Nur Halimah. Hadir, Ibu. Inggit Anggraeni. Hadir, Ibu. Azkia Anur Baiti. Azkia sakit, Ibu. Tadi udah bilang di grup. Oke. Naufalia, makasih. Hadir, Ibu. Sisilia. Hadir, Ibu. Zentina. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Dina Nur. Hadir, Ibu. Ira Nur Hasanah. Hadir, Ibu. Aulia Hairunisa. Hadir, Ibu. Aulia Verina. Ulfa Yulianti. Hadir, Ibu. Baharudin Yusuf. Hadir, Bu. Rizaldi Nurdin. Hadir, Bu. Tania Utari. Hadir, Ibu. Mauseni Wantika Dewi. Hadir, Ibu. Maulana Yusuf. Regina Pacis. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Salma Salsabila. Hadir, Ibu. Lutfania. Hadir, Ibu. Fatma Ainul Ilmiah. Hadir, Ibu. Shalfa Hauratunisa. Hadir, Bu. Aulia Khairunisa. Hadir, Ibu. Elis Kurniani. Hadir, Ibu. Safana Nadira. Hadir, Bu. Sarah Aisyah Rizky. Hadir, Ibu. Niki Firdaus. Hadir, Bu. Indri Hardianti. Hadir, Ibu. Yulia Rizky. Hadir, Bu. Entol Amarzaki. Khaira Maulida Arfah. Hadir, Ibu. Nusaiba. Hadir, Bu. Dinda Widiani. Hadir, Ibu. Rahmi Nurul Kolbi. Hadir, Bu. Siti Fauziah. Hadir, Ibu.
Meisa Azahra, Hadir, Bu. Hildawati, Hadir, Ibu. Dea Yulianti, Hadir, Ibu. Nabila Tazkiatul, Hadir, Ibu. Anastia Fauzani, Hadir, Ibu. Feldina Gustanti, Hadir, Bu. Siti Nurhofifah, Hadir, Ibu. Adila Hafizani, Adila sakit, Bu. Oke, Sifa Marwah, Kelvin, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Ibu. Berliana, Andini Putri, Hadir, Bu. Ibu Berliana Yunita. masih sakit, Bu. Oke, Ya. Yunita, Hadir, Bu. Narti, Hadir, Bu. Salma, Salma Hasna. Hadir, Ibu. Salma Hasna. ya, Suti Supadmi, Suti, Hadir, Ibu. Rezki, Hadir, Bu. Fairus Mumtaz, Rosi Rahmawati, Hadir, Ibu. Siva Hanifah, Hadir, Bu. Tinda, Hadir, Ibu. Rista, Dias Ayu, Mutia Farah, Hadir, Bu. Tasalit, Hadir, Bu. Faisa, Kak Isa sedang mengurus KTM, Bu. oke, Yuni Yulis, Fania Dewi, Hadir, Bu. Safira Aulia, Hadir, Ibu. Lutfiah, Hadir, Ibu. Elsa Dwi, Hadir, Ibu. Anissa Wulansari, Hadir, Ibu. Afifi, Hadir, Bu. Muhammad Syam, Hadir, Bu. Rini Rudianti, Hadir, Ibu. Gina Mufidah, Hadir, Ibu. Rinjani, Hadir, Ibu. Siti Rizka Nurjana. Hadir, Bu. Oke, baik. Oke. Mangga Pak, sudah. Saya ingin ini saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Tadi ingin saya menunjukkan ke Anda bahwa zaman digital sekarang itu kalau kita mencari, saya nggak mencari-cari, saya tidak mencari-cari, sekali lagi saya tidak akan melakukan apa-apa. Ini saya contohkan ini. Ini artikel saya yang saya terbitkan di tahun 2007 kalau nggak salah. Ya, itu ada Pak di atasnya 2007. Ya. Judulnya gini. Mana nggak ada judulnya? Ada ujungnya ini. Lupa saya judul. Itu Pak di footnote ada. Ya, ini artikel saya tahun 2007. Ya, peranan lisan saya dalam peningkatan pembelajaran IPA gitu, nggak salah, lupa saya judulnya ini. Ini tahun 2007 artikel ini. Ini pustakanya yang saya gunakan. Ada Davis, Eliot, Tracer, Ozer, ya, dan seterusnya ya, Abstaman gitu, ya, Stigler, Saito gitu. Kalau nggak salah ada apa Hinduan juga di sini ya, udah nih. Nah ini ada. Ini kan ada ini nih. Kalau yang lain itu saya mungkin nggak ini. Tapi artikel yang Ozer dan Patri, Choreography dari Davis itu, ya, ini kan. Ini buku rujukannya tuh. Yang tadi saya bilang semacam diktat. Iya, diktat itu mah Pak. Dan ini ditulis oleh dari orang dari Universitas Freiburg di Swiss. Nah, gitu. Nah, tahun 1990 ini saya dapatkan ketika saya masih kuliah S3 dulu. Jadi saya menduga jarang orang yang punya.
Oser itu ya Pak? Ya, kan ini kan diktat. Iya, iya. Dan ini ditulis dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ya, bahasa Jerman. Tuh, judulnya aja kan gitu. Choreografie unterrichten Lernens, basis model der Unterricht, gitu. Artinya koreografi of teaching and learning basic gitu. Nah, saya menemukan sejumlah artikel yang menggunakan sumber tersebut, rujukan itu. Contohnya, ini, ini Oster and Petri 2050, Freiburg. Tapi di sini nggak ada bahwa Widodo yang tadi Widodo yang penelitian judul artikel saya tadi. Yang lesson study tadi. Nggak ada. Yang tulisan saya yang Widodo yang tadi itu nggak ada. Jadi Widodo yang tulisan saya 2007 nggak ada. Ini semua ini adalah tadi ada Hinduan tadi kan ya. David sama semua yang ada di saya, kutipan di saya. Tapi nama saya tidak ada. Ini kutipan yang tadi saya pakai, walaupun ini ada nama misalkan Rustama dan Widodo. Memang saya yang nulisnya gitu. Ini saya contohkan ya. Sebentar, saya stop share. Ini saya tunjukkan tadi. Ini artikel yang aslinya. Ini artikel yang aslinya. Saya tulis dengan saya, Pak Unang, Bu Mimin, dan Pak Riyandi, dengan almarhum Pak Unang ini. Nah, dan lihat ini pustakanya. Ini pustakanya, lihat kan? Ya. Ada Davis kan tadi, Hinduan, Melado, Oster Petri, Rostaman, kemudian Saito, Stigler, Widodo, gitu. Ya, ini udah sini jelas ini namanya. Nah, sekarang bandingkan dengan yang ini, artikel yang ini. Artikel ini. Nah, artikel ini. Coba lihat tuh. Ya, tadi kan Davis, Frankel, Hinduan, Melado, Oster, Stigler. Ini yang lain bisa gampang diakses. Tapi yang Oster itu yang nggak mungkin didapatkan itu sebetulnya. Ini nah itu Rostaman, Widodo ini bukan dalam bentuk publikasi, laporan. Tidak diterbitkan kan gitu ya, yang ini gitu ya. Nah, tapi yang paling mencolok tuh ini, saya nggak yakin orang Indonesia punya yang ini ya gitu. Nah, ada lagi yang lainnya, sebentar. Ini sama, ini mirip juga. Ini orang berbeda, orang yang berbeda yang saya ini kan. Ini masalah etika ya kalian. Sama ini. David, Elliot, Hinduan, Oster juga ada. Rostaman tadi kan, Rostaman ini kan tidak diterbitkan ini. Yang saya dengan saya Bu Nur dan Ningsih menganalisis Bang Kira ini, menganalisis itu nggak ada. Nah, benar saya itu Stigler, Widodo, Cynthia gitu. Nah, ini yang 2007-nya nggak ada, Pak. Nah, terus ini lagi. Ada beberapa, Pak? Ada beberapa. Nih. Ini saya share screen ke Anda. Nah, ini ya. Ini Davis itu saya sering menggunakan ini dulunya. Davis ini juga ada Oster lagi. Nah, ada beberapa saya mencatat itu. Saya dari sisi saya nggak apa-apa maksudnya, tapi sebenarnya dari sisi etika nggak bagus. Iya. Karena dia tidak mau mengakui bahwa itu ditulis oleh Widodo. Orang lain, iya. Seolah-olah dia membaca, itu nggak boleh. Kalau Anda tidak membaca yang ini, ya. Nggak boleh dicantumkan. Saya nggak yakin orang itu punya. Saya nggak yakin orang Indonesia punya tentang ini.
gitu. Mungkin kalau ada Iya. bukunya, kalau mungkin ini sudah dicetak jadi buku gitu. Ini diberi saya menerimanya tahun 2000 berapa itu ketika ini. Dan ternyata ini banyak orang mengutipnya, padahal saya nggak yakin. Bahasa Jerman lagi, Pak. Bahasa Jerman lagi. Gitu. Jadi bahasa Inggris aja nggak ngerti kadang. Nah, itu maksud saya. Jadi tolong nanti ya Anda jangan menuliskan sumber yang tidak Anda baca. Tuliskan saja sumber yang Anda bacanya. Nah, seperti tadi kasusnya seperti apa? Berarti misalkan gini bunyinya, Oser dalam Widodo 2007. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau Anda tidak menemukan Osernya, ini kan Oser and Petri gitu ya. Oser dan Jean-Luc Petri gitu ya. Oser and Petri dalam 2007. Nah, itu gentle, itu benar itu. Ya, bahwa yang Anda baca itu tulisan Widodo 2007. Jangan menuliskan Oster dan Petri padahal Anda tidak pernah membacanya. Paham ya? Nah, jadi saya tunjukkan ke Anda, bukan saya menjelekkan penulisnya atau apa. Enggak, saya hanya menunjukkan untuk pelajaran bagi Anda, jangan dilakukan. Begitu ya? Ya, terima kasih Pak Ari. Tadi yang ditanya Siti Nur kalau tidak salah, dalam itu ya. Jadi pada kasus barusan harus ya, Neng ya. Pada kasus barusan harus ditulis dalam itu, tidak dimunculkan satu begitu ya. Harus ditulis dalamnya. Tapi misalkan nanti untuk skripsi Anda gitu ya. Tapi untuk proposal sekarang balik lagi hanya 4 saja yang digunakan ya, hanya 4. Dan buku ini, diktat ini, saya gunakan rujukannya untuk nulis buku saya juga. Ada di buku saya juga. Jadi kalau nanti ada orang menggunakan ini lagi dan mengambil dari buku saya, dia baca buku tulisan saya, ini ada, ini saya pakai. Karena sumber itu ditulis lagi, digunakan lagi. Bagus. Kita struktur gitu, struktur sebuah model. Nah, nanti kalau orang itu menggunakan Oster dan Petri lagi dan tidak menggunakan tidak menyebutkan nama saya dari buku itu keterlaluan gitu. Iya. Karena betul, Pak. Ya, gitu. Ya. Jadi ya itu harus diperhatikan oleh semua, tidak hanya untuk proposal kalau itu ya, untuk seterusnya. Nah, ini kita sebagai dalam tanda kutip akademisi begitu ya, ada etika yang harus kita patuhi. Tidak tertulis memang misalkan ya, idenya dari orang cuman ngobrol doang misalkan istilahnya, itu benar idenya itu kan jadi masalah juga ya Pak ya sebenarnya, plagiarisme juga sebenarnya. Jadi tolong diperhatikan mulai dari penulisan proposal Anda sekarang. Kalau yang sudah lah ya tolong jangan diulangi lagi saja ya. Tahu juga ambil buat laporan praktikum, ambil aja laporan yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Itu ada Pak, saya juga tahu. Kita pernah jadi mahasiswa, jadi kita juga tahu. berulang. Pakai aja sumber yang ada gitu kan ya istilahnya. Jadi tolong untuk kedepannya mungkin tidak dilakukan. Itu ya pesannya untuk hari ini. Baik, ada yang mau penasaran ditanyakan, silahkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Karena ini minggu pertama Desember, berarti kan ini tuh ya, minggu depannya lagi sudah dikumpulkan, berarti kan Pak? Ya, jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, minggu depan kita review total. Oh iya. Jadi minggu depan kita akan review total dari awal sampai dengan akhir. Dari awal sampai dengan akhir. Karena minggu depannya kan tinggal mengumpulkan tugasnya. Iya, betul. Dan jangan lupa tadi ada kajian literatur yang harus ditambahkan ya. Walaupun hanya 2 paragraf istilahnya. Begitu kan Pak, ditambahkan sebagai komponen proposal ya. Ditambahkan ya itu ditambahkan, kemudian semuanya berarti harus sudah selesai ini ya minggu depan, karena minggu depan reviewnya. Jangan sampai ini belum gitu ya, harus sudah selesai sampai dengan terakhir tuh kemarin tuh apa, analisis data ya. Analisis data, kemudian referensi. Tadi saya sempat menyebutkan lampiran boleh ada kalau untuk contoh instrumen, tapi tidak diwajibkan. Misalkan Anda mau menuliskan, Bu, ini contoh instrumen 1, 2 soal, 1 soal, misalkan boleh diperbolehkan, tapi tidak diharuskan. Yang diharuskan itu kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk setiap instrumennya.
jenis atau bentuk instrumennya disimpan di lampiran. Oke, baik. Itu mungkin Pak. Tutup saja. Ya, silakan tutup. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini untuk mata kuliah penelitian pendidikan biologi sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya belajar dari apa yang sudah didiskusikan hari ini. Terima kasih Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.